semua, salam sehat untuk kita semua di tanah Papua, tetapi semua orang di mana saja berada. Ya, jadi saya ingin mengklarifikasi terkait tanggal 1 Mei, sering disebut bahwa tanggal kembalinya Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi. Saya pikir statement ini agak keliru dan sangat salah kalau kita kaji dari aspek hukum, moral, kemudian latar belakang sejarah, baik dari aspek antropologi, sosiologi, dan lain sebagainya. Maka pernyataan bahwa tanggal 1 Mei itu kembalinya Papua ke dalam bingkai NKRI itu pernyataan yang sangat salah dan sangat keliru. Karena begini, yang namanya kembali itu berarti pernah pergi, baru dia kembali. Nah, sementara Papua itu tidak pernah pergi dari pangkuan Ibu Pertiwi. Dalam sejarah kolonialisme di Asia Pasifik maupun sejarah pembentukan negara Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu Papua tidak pernah pergi dari pangkuan Ibu Pertiwi. Oleh sebab itu, maka Papua tidak pernah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Itu poin pertama. Yang berikut pertanyaannya, kenapa Papua ada di dalam Indonesia atau Indonesia berkuasa atas Papua? Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Baik dari aspek hukum, politik, kemudian latar belakang sejarah. Jadi kalau kita berbicara di bagian itu, maka kita tahu bahwa latar belakang sejarah antar dua wilayah kolonial Belanda di Asia Pasifik, yaitu Nederlands Indies dan Nederlands New Guinea, itu dua wilayah yang berbeda, baik dari aspek hukumnya maupun aspek politiknya. Kenapa? Karena wilayah Nederlands Indies itu dikuasai oleh Belanda kurang lebih tahun 1696. Sementara Nederlands New Guinea itu Belanda baru berkuasa di Papua, di wilayah Nederlands New Guinea itu baru 1824. Sehingga ada jeda waktu 250-an tahun. Nah, sekarang Indonesia telah mendeklarasikan negara Indonesia. Sejarah Indonesia jelas mengajarkan kepada kita ketika Bung Karno mendeklarasikan dengan Muhammad Hatta mendeklarasikan negara Indonesia di depan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur 56, itu yang dihadiri kurang lebih dari 100 orang dan kurang lebih dari 10 pemimpin perjuangan Indonesia pada hari Jumat Legi itu, dan tepat pada jam 10 itu mereka deklarasinya di tanggal 17 Agustus 45. Setelah mereka deklarasi di tanggal 18 Agustus, BPUPKI atau Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu, Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan itu mengesahkan Undang-Undang Dasar 45 yang sekarang kita pakai, yang Indonesia pakai gitu maksud saya. Kemudian memilih Soekarno menjadi Presiden Indonesia itu di tanggal 18 Agustus hari Sabtu. Di hari Minggu tanggal 19 Agustus BPUPKI menetapkan 8 provinsi negara Indonesia yang terdiri dari Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Titik. Nah, semua provinsi ini berada di wilayah Nederlands Indies. Nah, itulah asas peti positivus juris. Membawahi negara yang merdeka, membawahi wilayah kolonialismenya. Sehingga di bagian ini ya, wilayah kedaulatan Indonesia itu hanya dari Sabang sampai Morotai, yaitu Kepulauan Maluku, tidak sampai Merauke. Kenapa? Karena wilayah Nederlands New Guinea itu bukan bagian daripada wilayah Nederlands Indies. Itu kedua, itu poin kedua. Sehingga jangan kita salah kaprah begitu bahwa 1 Mei itu adalah hari kembalinya Papua ke dalam bingkai, ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi. Itu keliru, pernyataan yang irasional dan yang tidak memiliki dasar hukum, tidak memiliki dasar yang lainnya. Kemudian kita bertanya, kenapa Papua ada di dalam Indonesia? Nah, Papua ada di dalam Indonesia itu hanya karena pikiran dari Soekarno
untuk memperluas wilayah NKRI, wilayah Indonesia ini, sampai dia mau mencaplok Malaysia, Sarawak atau wilayah Malaka yang adalah wilayah negara Malaysia, sampai ke Brunei yang adalah wilayah jajahan Inggris. Itu masuk dalam British Imperium. Beda dengan Dutch Imperium di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara dan Pasifik, yaitu Nederlands Indies dan Nederlands New Guinea. Nah, pertanyaannya, karena Insinyur Soekarno memiliki paham imperialisme dan kolonialisme untuk memperluas wilayah Indonesia itu. Dan inilah kesalahan hukum yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno menginvasi wilayah Nederlands New Guinea dengan trikoranya pada tanggal 19 Desember tahun 1961. Ini jelas, sejarahnya jelas. Nah, orang Papua dan orang Indonesia, bangsa Papua dan bangsa Indonesia itu memiliki kesamaan hak untuk bernegara dan berpemerintahan sendiri, diatur dari berbagai instrumen hukum. Nah, orang Papua di Nederlands New Guinea, mereka telah melakukan Kongres Rakyat atau Kongres Nasional Papua pada 19 Oktober 61 atas restu pemerintah Belanda. Kemudian mereka melahirkan manifesto politik bangsa Papua yang terdiri dari bendera. Jadi bendera ini sudah ditetapkan ini pada tanggal 19 Oktober sebagai bendera negara West Papua. Lagu Hai Tanahku Papua sebagai lagu kebangsaan, kemudian bangsa kami, bangsa Papua, dan itu dituangkan dalam manifest bangsa Papua. Dan dari situ Belanda mengizinkan bendera bintang fajar ini dikibarkan di seluruh wilayah Nederlands New Guinea yang merupakan provinsi otonom seberang lautan dari kekuasaan kerajaan Belanda di Den Haag. Jadi Papua benar-benar tidak pernah itu pergi atau kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Nah, karena terjadi, kenapa terjadi Papua ada di dalam NKRI? Karena terjadi pergesekan politik dari Trikora Insinyur Soekarno itu yang membuat sampai ya sudah jalan tengah, melahirkan dua hukum kebiasaan yang dipakai pada saat itu, yaitu New York Agreement 15 Agustus dan Roma Agreement 30 September 62. Nah, dua instrumen hukum inilah yang mengatur Papua di dalam bingkai NKRI dan Indonesia berkuasa di atas tanah Papua. Nah, tetapi ingat, kekuasaan itu ada batas waktunya. Di dalam New York Agreement itu menyerahkan Papua Belanda menyerahkan Papua kepada UNTEA, United Nation Temporary Executive Authority pada tanggal 1 Oktober 62, dan UNTEA menyerahkan kepada Indonesia sesuai dengan Roma Agreement yang ditandatangani oleh Indonesia dan Belanda. Nah, di dalam Roma Agreement itu ada 6 poin penting yang banyak orang, mungkin sebagian pejabat di Indonesia juga tidak mengerti ini, tidak tahu. Pertama, pelaksanaan penentuan nasib sendiri, ya, agar pelaksanaannya ditunda atau dibatalkan. Pelaksanaan penentuan nasib sendiri ini diatur di dalam New York Agreement yang tahun 69. Yang kedua, Indonesia berkuasa di atas Papua. Indonesia berkuasa di Papua selama 25 tahun terhitung 1 Mei 1963. Nah, dasar inilah yang membuat Papua ada di dalam Indonesia dan Indonesia berkuasa atas Papua, sehingga Papua itu tidak pernah pergi dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ini jelas hukum. Yang ketiga, pelaksanaan Act of Free Choice atau pilihan bebas itu pelaksanaannya menggunakan metode Indonesia, yakni musyawarah untuk mufakat. Yang keempat, Amerika Serikat berkewajiban melakukan penanaman modal bagi sumber daya dari mineral dan sumber daya alam lainnya dengan bekerja sama dengan badan usaha milik negara Indonesia. Yang kelima, Amerika Serikat menjamin Bank Pembangunan Asia untuk
dana pembangunan di Papua Barat selama 25 tahun. Dan yang keenam adalah Amerika Serikat menjamin Bank Internasional untuk pendanaan lainnya bagi pelaksanaan program transmigrasi untuk memindahkan orang Indonesia ke Papua terhitung mulai 1977. Jadi ini 6 poin penting ini. 6 poin penting. Jadi kalau kita lihat dari aspek hukum, politik, sejarah, antropologi maupun sosiologi, 100% Papua bukan bagian dari Indonesia. Ya, jadi Papua memang bukan Indonesia, tidak pernah pergi. Jadi Papua ada di dalam Indonesia dan Indonesia berkuasa di Papua. Itu diatur dalam 2 instrumen hukum kebiasaan internasional tadi, Roma Agreement dan New York Agreement dan Roma Agreement. Kalau kita berbicara dari aspek hukum, asas tutti possidetis juris, kemudian asas pacta sunt servanda, asas lex posterior derogat legi priori, maka pertama Papua bukan bagian dari Indonesia, itu pertama. Yang kedua, Papua menjadi Indonesia karena diatur dengan hukum itu. Nah, kalau kita berbicara pacta sunt servanda dan lex posterior derogat legi priori, hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama, maka sesungguhnya Indonesia melakukan pelanggaran hukum dalam melaksanakan PPRA di tahun 69. Itu intinya di situ. Sehingga yang harus Indonesia lakukan itu referendum atau PPRA di tahun 1988. Tanya orang Papua, kamu dengan Indonesia atau tidak? Kalau kamu berdiri karena kamu juga punya persamaan hak untuk bernegara dan berpemerintahan sendiri berdasarkan instrumen hukum lain. Di sana ada resolusi PBB 1514 tanggal 14 Desember tahun 1960. Ada juga resolusi PBB 1541 tanggal 15 Desember 1960 dan banyak instrumen hukum yang memberikan legitimasi hukum untuk orang Papua di negeri Papua Barat, wilayah mantan kolonial Nederlands New Guinea ini bernegara dan berpemerintahan sendiri. Ini harus jadi benar-benar pelaksanaan PPRA di tahun 69 itu perbuatan pelanggaran hukum. Jadi Trikora sudah pelanggaran hukum, PPRA juga di tahun 69 juga sudah pelanggaran hukum. Sehingga bagaimana mungkin Indonesia mau mengikat diri di dalam kekuatan hukum dengan resolusi PBB 2504 tanggal 19 November 1969 itu gugur itu. Apalagi orang Papua di negeri Papua Barat telah mendeklarasikan, mereka telah menentukan nasibnya, mereka sendiri menjadi negara bangsa yang merdeka dan berdaulat di atas tanah air sendiri yang memang 100% bukan Indonesia. Di KRP 3 dengan membentuk Negara Federal Republik Papua Barat, deklarasi pemulihan kemerdekaan negara Papua Barat yang landasan hukumnya terdiri dari Manifest Politik Papua di tanggal 19 Oktober 61, resolusi PBB yang tadi saya sebutkan, kemudian dengan Deklarasi Universal of Independence tanggal 19 Oktober 2011 di KRP 3 itu. Sehingga bendera bintang fajar ini atau Morning Star yang sering mereka juga sebut bahwa bintang kejora, ini bukan bendera separatis. Ya, ini bendera negara West Papua yang bernama Negara Federal Republik Papua Barat, disahkan di dalam Kongres Rakyat Papua 3, memiliki kekuatan hukum mengikat dan bersifat tetap. Ini negara Papua Barat benderanya. Jadi prasyarat dan syarat bernegara telah dilengkapi oleh rakyat Papua di negeri Papua Barat berdasarkan Montevideo Convention itu. Nah, NFPB sendiri Negara Federal Republik Papua Barat dengan presidennya Forko Rushabes itu sudah berulang kali nih mengirimkan surat ke pemerintah Indonesia untuk harus melakukan perundingan damai berdasarkan instrumen hukum yang lain. Nah, jadi di bagian ini memang Papua bukan Indonesia. Saya sering bilang Papua bukan Indonesia karena memang Papua tidak pernah pergi dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ini yang harus dimengerti oleh generasi sekarang. Nah, saya berbicara ini karena memang ya yang namanya hukum dan moral yang di dalamnya ada keadilan, kebenaran, dan kejujuran ini harus ditegakkan, harus dihormati, harus dijunjung tinggi. Jadi bukan orang Papua
berjuang Papua merdeka, apalagi kami, saya sebagai staf khusus Presiden bidang kemitraan yang membantu Presiden dan teman-teman lain dan para pejabat-pejabat negara Federal Republik Papua Barat lainnya melakukan perintah hukum untuk mendesak pemerintah Indonesia. Salah kami di mana? Ya, begitu. Jadi generasi Papua, warga negara Indonesia di seluruh tanah Papua di Indonesia ini harus paham itu baik-baik, sehingga tidak asal ngomong tanpa punya dasar hukum yang jelas. Begitu ya, saya pikir begitu. Tahun ini kami negara Federal Republik Papua tetap terus mendesak. Nah, bagaimana dengan mendesak Indonesia untuk melakukan perundingan? Kalau Indonesia tidak melakukan perundingan lainnya, kami juga tidak penting karena ini wilayah kami, wilayah kedaulatan negara Federal Republik Papua Barat berdasarkan latar belakang sejarah, hukum, dan moral serta politik yang tadi. Asas-asas hukum jelas. Jadi ini wilayah. Nah, kalau tentara sampai bantai orang-orang, itu tambah bikin pelanggaran hukum itu di Papua Barat. Saya pikir begitu ya. Jadi 1 Mei tidak ada cerita bahwa itu hari kembalinya Papua ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi, karena Papua tidak pernah kembali, tidak pernah pergi, dan juga tidak pernah kembali. Demikian saya pikir begitu. Salam ya, Papua merdeka, karena itu hak ya yang harus dihormati dan dihargai. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Papua merdeka ya.